Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tema kali ini siapa suruh Ade Armando menghafal Al-Quran. Tentunya dia sebagai pengamat dan politisi memiliki hak untuk menilai sesuatu, namun itu akan lebih tepat bila sesuai dengan kapasitas keilmuan dan profesi dia sebagai politisi. Mungkin Ade Armando prihatin dengan adanya bocil-bocil Khabib Debolowi yang sering melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam orasinya, agak belepotan dalam membaca, terutama dalam pemaknaannya, sering jauh dari tafsir dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Pada sisi ini oke lah, tetapi ketika sebuah narasi yang membandingkan kemajuan teknologi memudahkan kita untuk googling terhadap apa saja terkait Al-Quran, lalu tidak diperlukan lagi menghafal, ini Armando sudah tidak memahami apa ajaran agama Islam terkait Al-Quran. Banyak hal mengapa masyarakat, terutama ini menjadi fardu kifayah untuk menghafal Al-Quran. Dari kualitas intelektualitas seseorang yang mendalami agama tentunya akan sangat berbeda dengan orang yang menghafal Al-Quran dan tidak menghafal Al-Quran. Dari segi interaksi terhadap penjawaban persoalan-persoalan perspektif keagamaan, orang yang menghafal Al-Quran akan lebih cepat merespon paradigma agama terhadap persoalan yang dia hadapi. Berbeda dengan yang tidak menghafal Al-Quran, tentunya sedikit lebih lemot memorinya daripada mereka-mereka yang menghafal Al-Quran ataupun teks-teks lainnya. Dari sisi normatif, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah keterangan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mengajarkannya dan mengamalkannya. Belajar tentunya dari tahapan kita membaca, memahami, dan menghafal. Dalam perspektif tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjaga kesucian, kemurnian sampai hari kiamat. Tergantung di mana peletakan diri kita, apakah akan menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi bukti kelanggengan Al-Quran itu sendiri dengan mempelajari dan menghafalnya. Ini bagian daripada kita memposisikan dalam sebuah kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sesederhana bahwa ketika teknologi sains sudah begitu berkembang dengan cepat, sudah zaman ini tidak membutuhkan para penghafal Al-Quran lagi. Mungkin di dalam konteks keilmuan yang lain silahkan saja, tapi Al-Quran ini bagian daripada ketauhidan kita, sehingga komentar dan pemaknaan terhadap Al-Quran dalam segala aspeknya tentunya tidak dengan serta-merta pikiran kita. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan
bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan otak dan pikiran pribadinya, dia sedang membangun tempat di dalam neraka. Jadi itulah beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi, mau kita komentari, mau kita pahami, juga membutuhkan referensi teks-teks daripada sumber ajaran yang kita pahami, dalam hal ini agama. Lebih spesifik tentang menghafal Al-Quran, tentunya banyak sekali. Tidak perlu kami paparkan satu persatu dalil-dalil tentang urgensinya seseorang untuk menghafal Al-Quran. Dalam konteks fardu kifayah, seseorang yang mau menghafal Al-Quran sudah mewakili, menggugurkan kewajiban saudara muslim lainnya tidak terkena dosa massal, karena sudah terwakili dengan seseorang melaksanakan perintah untuk menghafal Al-Quran sebagai bagian daripada fardu kifayah. Buat Armando, mungkin pikiran kritis Anda menjadi bagian daripada dinamika perkembangan pemikiran di masyarakat, khususnya di sosmed, tetapi sekali lagi Anda akan lebih tampak profesional berbasis kajiannya terhadap basic ilmu dan profesi Anda yang kami lihat sebagai politisi, bukan sebagai agamawan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.